Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil final project kami, yaitu aplikasi Plan Dokter dengan kepanjangan Plan Disease Detection and Treatment Recommendations. Nah, pembuatan aplikasi ini bermula pada masalah di mana banyak petani yang mengalami gagal panen dikarenakan adanya penyakit pada tanaman mereka dan kurangnya literasi mengenai pertanian. Nah, hal tersebut ini dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar dan membuat kualitas sayur menjadi buruk. Oleh karena itu, ada dua hal utama yang harus petani perhatikan, di antaranya kualitas tanaman dan pencegahan atau penanganan penyakit pada tumbuhan secara tepat, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Di sini ada 3 siklus petani, di antaranya penanaman, panen, dan menjual hasil panen. Siklus pertama ini merupakan siklus yang sangat penting, di mana penanaman dapat menentukan panen dan penjualan hasil panen di akhir. Sehingga pencegahan penyakit sangatlah penting untuk menghasilkan produksi sayur yang baik di akhir, agar pengepul dan pembeli tidak kehilangan kepercayaan terhadap petani. Untuk komoditas sayur yang kelompok kami pilih yaitu jagung, kentang, dan tomat. Dengan pertimbangan ketiga sayuran tersebut merupakan komoditas yang penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rifki. Slide selanjutnya ini berkaitan tentang dataset. Dataset yang kita gunakan ini adalah dataset gambar dari daun-daun tumbuhan yang terkena penyakit. Dan dataset ini bersumber dari Kaggle. Dataset ini juga berisi sekitar 28.000 gambar dengan 13 jenis tumbuhan dan 38 kelas penyakit. Namun pada proyek kali ini, kita hanya akan menggunakan 3 jenis tumbuhan saja, yaitu jagung, tomat, dan kentang. Untuk proses pengerjaan dokter plan ini sendiri, yang pertama itu adalah preparing dataset. Di sini kita melakukan pemisahan antara data train dan data testnya. Lalu ada data pre-processing. Di sini kita melakukan pengubahan ukuran pada gambar dan melakukan augmentasi pada gambar. Selanjutnya, kita melakukan pendefinisian model. Di sini kita membuat satu model CNN untuk setiap jenis tumbuhan dan melakukan training pada masing-masing model. Setelah model berhasil di training, kita melakukan evaluasi pada setiap model. Jika model tersebut sudah dapat memprediksi dengan baik, kita akan menyimpan data model tersebut dan digunakan pada halaman deployment. Yang pertama adalah model untuk mengklasifikasi penyakit pada jagung. Di sini model akan mengklasifikasi sebanyak 4 kelas dan menghasilkan akurasi sebesar 0,95. Selanjutnya, model untuk mengklasifikasi penyakit pada tomat. Di sini model akan mengklasifikasi sebanyak 11 kelas dan menghasilkan akurasi sebesar 0,95. Yang terakhir adalah model untuk mengklasifikasi penyakit pada kentang. Di sini model akan mengklasifikasi sebanyak 4 kelas dan menghasilkan akurasi sebesar 0,97. Untuk cara kerja aplikasi dari dokter plan ini adalah, yang pertama kita harus memilih jenis tanamannya dulu. Yang kedua, kita mengupload foto daun tumbuhan tersebut. Yang ketiga, kita menekan tombol predict untuk mendeteksi penyakit dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya akan didemokan aplikasi dari dokter plan oleh Mas Bintang. Ya, terima kasih Mas Rifki. Sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami kembangkan. Di halaman home ini, kami hanya menampilkan deskripsi tentang proyek ini, sumber dataset, dan juga identitas kami. Masuk ke halaman prediction. Di halaman prediction ini, kita akan menginput gambar untuk diidentifikasi apakah tanaman tersebut memiliki penyakit atau tidak. Contohnya, memasukkan daun pada tumbuhan jagung. Tinggal di drag and drop, lalu tunggu gambar di load. Setelah gambar terload,
maka akan muncul predik, tinggal diklik predik. Hasil model yang telah kami buat memprediksi bahwa daun ini adalah sehat. Jika sehat, maka tampilan yang akan muncul akan seperti ini. Jagung tidak terinfeksi dan beberapa saran untuk perawatan tanah dan iklimnya. Jika diklik akan seperti ini. Lanjut untuk model pada tanaman kentang. Sama, tinggal di drag and drop juga gambarnya. Klik predict. Tunggu model memprediksi. Hasilnya adalah bahwa tanaman ini berpenyakit early blight. Jika tanaman memiliki penyakit, maka tampilan yang akan muncul seperti ini. Kita merekomendasikan tentang penanganan dan juga memberi keterangan tentang penyakitnya. Contohnya seperti gejalanya dan juga penyebabnya. Untuk penanganannya ada pengendalian secara hayati, pengendalian kimiawi, dan juga beberapa list pencegahannya. Selanjutnya mencoba dalam model tomat. Di kesempatan ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana jika yang di input adalah bukan gambar dari sebuah daun atau tanaman yang di antara 3 tanaman tersebut. Contohnya gambar random, saya akan menginput gambar kucing. Hasil prediksi dari model yang kami buat bahwa gambar ini adalah unknown atau tidak diketahui. Jika seperti itu, maka yang muncul tampilannya akan seperti ini. Kami tidak dapat menentukan penyakit pada tanaman ini. Sekian dari saya kembalikan kepada Mas Kevin. Ya, terima kasih Mas Bintang. Untuk slide selanjutnya, di sini kita akan membahas perbaikan aplikasi. Di mana kelompok kami, jika diberikan waktu yang lebih atau cukup banyak, akan melakukan 4 step di bawah ini. Yaitu menambahkan data sayur baru atau jenis-jenis sayur lainnya atau buah-buahan, menambahkan rekomendasi produk, lalu membuat sistem deteksi real time, sehingga petani dapat dengan mudah men-scan penyakit tanaman ataupun mengambil foto secara langsung untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman mereka. Dan yang terakhir, membuat mobile app untuk mempermudah akses dan mempermudah petani dalam mengidentifikasi penyakit pada tanaman. Berikut anggota tim kami, diantaranya Mas Rifki Alifa, saya sendiri Kevin Giovanni Pradana, dan Muhammad Bintang Ramadan. Jika berkenan, dipersilahkan men-scan barcode yang tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan.